Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primasela Dibahadina Zaraina dari program studi pendidikan matematika semester 2 dengan NIM 241001006. Di sini saya akan menjawab soal dari buku Aswada 1 bab 1 soal nomor 4 dan 5. Soal nomor 4 adalah jelaskan bagaimana awal umat Islam terpecah menjadi berapa sekte. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengabarkan bahwa umat Islam pasti akan terpecah menjadi beberapa sekte. Hal ini tidak mengherankan, sebab pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah muncul beberapa bibit-bibit pemikiran yang menyimpang. Di antaranya adalah yang pertama, ada bibit-bibit pemikiran Jabariyah. Bibit pemikiran ini sudah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala orang-orang kafir diperintahkan infak oleh Allah, mereka tidak mau melakukan perintah itu dengan menjadikan takdir sebagai tameng atas perbuatan buruk mereka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, orang-orang kafir itu berkata, apakah pantas bagi kami memberi makan orang-orang yang jika Allah mengkehendaki, Dia akan memberinya makan? Kalian benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Yasin ayat 47. Bibit pemikiran yang kedua adalah bibit pemikiran Khawarij. Bibit pemikiran ini sudah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa pembagian ghanimah atau barang jarahan perang dalam perang Hunain. Ada seorang laki-laki yang ahli sholat, puasa, dan membaca Al-Quran yang dikenal dengan nama Zulhuwaisirah, yang memprotes pembagian ghanimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu bahkan menganggap Rasulullah tidak adil. Pada saat itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya dari keturunan orang ini akan muncul kaum yang senantiasa membaca kitabullah namun tidak sampai melewati kerongkongannya. Mereka lepas dari agama sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Hadis riwayat Muslim. Awal umat Islam terpecah menjadi beberapa sekte adalah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyebabnya antara yang pertama adalah kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kewafatan Rasulullah, satu persatu problem mulai bermunculan. Mulai dari problem siapa pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, murtadnya sebagian suku seperti Bani Hawazin, Amir, dan Bani Salim, munculnya nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab dan Tulaihah, hingga problem pembangkangan sebagian suku tidak mau membayar zakat. Problem pertama yang dialami umat Islam adalah terkait khalifah atau pengganti Rasulullah dalam menjaga agama dan dunia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, para sahabat berkumpul di sebuah tempat yang dikenal dengan Saqifah Bani Sa'idah. Pada mulanya, para sahabat tidak satu suara dalam penentuan pengganti Rasulullah. Sebelum akhirnya mereka semua bersepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Yang kedua, ada fitnah dan perang saudara di kalangan muslim. Terbukanya pintu fitnah setelah kewafatan Umar ini pernah diisyarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Huzaifah Al-Yamani. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa suatu ketika Umar bertanya kepada para sahabat,
Siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah tentang fitnah? Lalu di antara para sahabat ada yang menjelaskan, fitnah seorang yang dapat dilebur dosanya dengan sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu Umar berkata, bukan fitnah seperti itu. Yang aku tanyakan akan tetapi fitnah yang sangat dahsyat, sebagaimana dahsyatnya gelombang air laut. Maka berkatalah Hudzaifah al-Yamani, wahai Amirul Mukminin, tidak ada masalah atas dirimu. Antara dirimu dan fitnah yang engkau maksud itu ada pintu yang tertutup. Umar bertanya, apakah pintu itu akan terbuka ataukah ia akan terpecah? Hudzaifah berkata, tidak akan, tetapi ia akan terpecah. Umar berkata, jika demikian, maka ia tidak akan tertutup lagi. Maka para rawi dari Hudzaifah bertanya kepada Hudzaifah, apakah Umar mengetahui pintu itu? Hudzaifah berkata, Umar sangat mengetahuinya, sebagaimana ia mengetahui bahwasanya setelah siang adalah malam. Sabda Rasulullah ini benar-benar terjadi setelah meninggalnya Umar bin Khattab dengan cara ditikan ketika sholat oleh seorang majusi. Pada masa pemerintahan Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an, terjadi ketidakpuasan yang berujung pada pemberontakan dan pembunuhan Utsman. Setelahnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an diangkat menjadi khalifah keempat, tetapi kepemimpinannya ditentang oleh beberapa pihak. Beberapa sahabat seperti Sayyidah Aisyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an tidak puas terhadap kinerja Khalifah Ali yang tidak segera menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Akhirnya, dari ketidakcocokan ini tercetuslah peperangan antara Sayyidah Aisyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Jamal. Dinamakan Perang Jamal sebab peperangan ini Sayyidah Aisyah mengendarai unta yang sangat besar, dan terjadi perang antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Siffin, sebab peperangan ini terjadi di lembah Siffin. Dari peperangan intern umat Islam ini timbul beberapa sekte keislaman seperti Syiah, Khawarij, dan aliran-aliran lainnya. Soal kelima adalah jelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq antara lain adalah khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Yang kedua, beliau merupakan imam pengganti Rasulullah saat beliau sakit, menandakan kepemimpinannya atas umat Islam. Yang kedua, ada keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak sekali hadis yang menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran atas lisan dan hati Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu ada juga hadis lain yang artinya, tidaklah matahari terbit menyinari seseorang yang lebih baik dari Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, keutamaan Utsman bin Affan adalah beliau menyusun dan membukukan mushaf Al-Quran yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani, sehingga bacaan Al-Quran tetap terjaga sampai sekarang. Baru yang keempat adalah keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara sahabat-sahabatnya.
Lalu datanglah Ali dengan bercucuran air matanya. Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah mempersaudarakan antara sahabat-sahabatmu dan tidak mempersaudarakan aku dengan siapapun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kamu adalah saudaraku dunia dan akhirat." Hadis riwayat Tirmizi. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.